Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat terlimpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya gemar melaksanakan semua sunnah-sunnahnya, mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang mengumpamakan bahwasanya kita hidup di dunia ini seperti kita sedang berbelanja di supermarket. Ketika kita berbelanja di supermarket, maka kita bebas untuk mengambil apapun yang ada dalam supermarket tersebut. Banyak atau sedikit tergantung kita untuk mengambilnya. Apakah yang kita ambil barang yang bermanfaat, ataukah yang kita ambil adalah barang-barang yang tidak bermanfaat, itu adalah tergantung dari diri kita sendiri. Dan itu bebas untuk kita mengambilnya. Namun ingat bahwasanya ketika kita ingin keluar dari supermarket tersebut, maka kita harus melewati kasir, di mana semua belanjaan kita akan dihitung di kasir tersebut. Begitu pula dengan kehidupan di dunia ini. Kita bebas melaksanakan apapun yang akan kita kerjakan, mau perbuatan baik, perbuatan buruk, itu bebas kita mengerjakan. Tetapi ingat bahwasanya nanti di yaumil hisab akan diperhitungkan akan segala amal-amal yang telah kita pergunakan. Oleh karenanya itu, maka sudah sebatasnya kita untuk selalu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan istighfar tersebut mudah-mudahan segala amal-amal yang kurang baik atau amal yang jelek dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwasanya suatu ketika ada 3 kelompok yang mendatangi namanya Hasan al-Basri, Hasan al-Basri, di mana rombongan pertama mendatangi Hasan al-Basri, kemudian bertanya kepada Imam Hasan al-Basri bahwasanya, wahai Imam, sesungguhnya desa kami kekeringan, sedangkan kami tidak bisa untuk bertani dan lain-lain sebagainya. Doakan kami supaya untuk bisa Allah menurunkan hujan. Maka kata Imam Hasan al-Basri, berbanyaklah kamu untuk beristighfar. Kemudian beberapa saat kemudian datang lagi rombongan kedua dan bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya kami sudah lama menikah, namun kami belum diberi karunia seorang putra atau putri pun. Dan Imam Hasan al-Basri pun kemudian menjawab, berbanyaklah kalian untuk membaca istighfar. Kemudian datang lagi rombongan yang ketiga, di mana rombongan yang ketiga ini mengadukan permasalahan kepada Imam Hasan al-Basri. Wahai Imam, sesungguhnya di desa kami sedang mengalami paceklik. Kami gagal untuk panen, kebun-kebun kami tidak menghasilkan buah. Bagaimana ini untuk mengatasinya? Kemudian Imam Hasan al-Basri pun menjawabnya dengan sama, berbanyaklah kalian untuk beristighfar. Lalu ketiga rombongan ini pun bingung, bagaimana mungkin 3 persoalan yang berbeda tetapi dengan satu solusi, yaitu untuk memperbanyak istighfar. Akhirnya Imam Hasan al-Basri membacakan Al-Quran surah An-Nuh dari ayat 10 sampai ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ini adalah jawaban dari permasalahan kelompok yang pertama. Kemudian dilanjut ayat selanjutnya, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu,
dan juga mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi jelas bahwasanya segala permasalahan apapun, maka kuncinya adalah kita untuk memperbanyak istighfar. Apalagi di bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita sebagai orang yang banyak dosa, kita hanya mampu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita sehingga dosa-dosa kita diampuni. Dan juga tadi ada beberapa manfaat dari istighfar lainnya, diantaranya adalah untuk memperbanyak rezeki bagi yang belum punya keturunan, mudah-mudahan dimudahkan dalam mempunyai keturunan, dan juga diturunkan hujan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.